Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ghoirul Mustafa dengan NIM 2003101040, Dian Permatasari dengan NIM 2003101041, Naila Rizka dengan NIM 2003101060. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi untuk perubahan harga. Koshistoris. Akuntansi koshistoris atau historical cost accounting mencatat kos aktiva, termasuk aktiva tetap, sebesar kos pada saat perolehan aktiva tersebut. Model akuntansi koshistoris ini yang mendominasi praktik pelaporan keuangan di sebagian besar negara, tidak melaporkan perubahan daya beli unit moneter yang digunakan dalam laporan keuangan tersebut. Seperti yang terlihat dalam laporan keuangan yang berbasis koshistoris, jika jumlah moneter dari periode waktu yang berbeda dijumlahkan, maka secara tersirat asumsi yang digunakan adalah bahwa denominasi angka-angka tersebut, yaitu rupiah misalnya, bersifat homogen, yaitu mempunyai daya beli yang sama pada berbagai titik waktu yang berbeda. Inflasi dan laporan keuangan. Dalam hubungannya dengan pelaporan keuangan, inflasi berkenan dengan pelaporan item-item aktivasi tetap di dalam neraca. Pada umumnya, aktiva tetap yang dilaporkan di dalam neraca sebagian besar merupakan aktiva tetap yang diperoleh pada berbagai titik waktu di masa lalu. Oleh karena itu, angka yang dilaporkan untuk masing-masing item aktiva tetap idealnya ditentukan dengan memperhitungkan ketiga faktor berikut. Yang pertama, jumlah rupiah yang melekat pada item aktiva tetap ketika item aktiva tetap tersebut diperoleh. Yang kedua, titik waktu kapan item aktiva tetap tersebut diperoleh. Dan yang ketiga, tingkat inflasi yang khusus terjadi untuk masing-masing item aktiva tetap. Daya beli valuta sekarang. Laporan keuangan ditujukan kepada pihak eksternal untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk itu, pemakai laporan keuangan membuat analisis laporan keuangan yang pada umumnya dilaksanakan dengan menggunakan angka-angka rasio. Rasio ini merupakan perbandingan atas item-item intra laporan keuangan dan disebut sebagai faktor fundamental, seperti misalnya rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Perbandingan hanya dapat dilaksanakan jika denominasi masing-masing item laporan keuangan adalah sama. Rupiah atau valuta lain dapat digunakan sebagai suatu denominasi jika rupiah mempunyai daya beli yang konstan. Ini dapat dilaksanakan dengan mengambil rupiah pada suatu titik waktu tertentu. Akuntansi disesuaikan inflasi. Ada dua model utama akuntansi yang disesuaikan dengan inflasi yang utama, yaitu akuntansi daya beli umum atau General Purchasing Power Accounting dan akuntansi nilai sekarang atau Current Value Accounting. Tujuan akuntansi yang disesuaikan inflasi adalah melaporkan aktiva bersih sebesar kos sekarang dan melaporkan laba yang menggambarkan besarnya kekayaan atau aktiva yang dapat dikonsumsi dengan tidak menurunkan besarnya fisik aktiva bersih perusahaan. Selanjutnya IASB. IASB menyatakan bahwa Trade 2008 menyimpulkan bahwa laporan posisi keuangan dan kinerja operasi dalam valuta lokal tidak bermakna dalam lingkungan hiperinflasi. IAS 29 menuntut pelaporan ulang atas informasi pokok yang disajikan. Informasi tersebut harus disajikan ulang atas dasar daya beli konstan tanggal neraca. Aturan ini juga berlaku untuk angka-angka yang terkait dengan periode sebelumnya. Laba atau rugi perusahaan, daya beli yang terkait dengan utang moneter bersih dan posisi aset harus dimasukkan dalam tahun berjalan. Perusahaan yang bersangkutan harus juga mendisklose satu fakta bahwa laporan ulang mengenai perubahan daya beli umum unit pengukuran telah dilaksanakan. Dua, rangka valuta aset yang diterapkan dalam statement utama. Ketiga, identitas dan tingkat indeks harga pada tanggal neraca disertai dengan gerakannya selama periode pelaporan. Dan yang keempat, laba rugi moneter bersih selama periode tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai akuntansi untuk perubahan harga. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.